Halo, salam satu data. Malam ini Mimin kembali membahas terkait PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, ini Mimin bahas karena pentingnya malam ini merupakan batas terakhir pendaftaran atau pengajuan berkas untuk PPG dalam jabatan untuk kategori B ya. Di sini kalau teman-teman lihat, hari ini adalah tanggal 17 Juni. Nah, ini adalah batas penutupan untuk pengajuan berkas bagi teman-teman yang memang belum melakukan pengajuan berkas. Jadi bagi teman-teman yang belum mengajukan berkas, batasnya adalah malam ini ya. Nah, bagi teman-teman silakan dicek di SIM PKB-nya masing-masing, pastikan semua berkasnya sudah diupload ya. Dan ini nanti teman-teman tinggal menunggu persetujuan. Nah, malam ini membahas beberapa kendala yang ditanyakan teman-teman ya. Terkait misalnya berkas saya ditolak ya, misalnya seperti ini. Ajuan data Anda dinyatakan ditolak perbaikan pada PPG dalam jabatan tahun 2023. Catatan dari tim penilai. Mohon maaf, unggah ulang SK pengangkatan akhir 2021, 2023, dan 2022, 2023. Asli atau fotokopi legalisir dari Dinas Pendidikan. Ya, jadi jika teman-teman punya kesalahan seperti ini misalnya poin 3 ya, berarti kesalahannya di poin ketiga yang teman-teman harus penuhi gitu ya. Jika asli teman-teman tidak perlu legalisir, tapi kalau fotokopi itu wajib legalisir. Jadi yang seperti ini, ketika dapat penolakan teman-teman tinggal lihat catatannya saja dan perbaiki sesuai dengan permintaan oleh tim penilai tentunya ya. Nah, kemudian misalnya seperti ini juga. Ditolak juga, catatan dari tim penilai adalah tolak perbaikan satu. SK yang diunggah SK pembagian beban kerja, bukan SK pengangkatan pertama. Silakan diperbaiki ya. Jadi ini sesuaikan dengan kolomnya yang diminta ya. Jadi kalau memang teman-teman itu di poin SK pengangkatan pertama ya teman-teman uploadnya SK pengangkatan pertama. Jadi memang pastikan yang berkas teman-teman upload itu sesuai dengan posisinya ya. Jadi teman-teman silakan jika SK pengangkatan pertama berarti teman-teman uploadnya di bagian yang ini gitu ya. Ini itu adalah untuk kasus yang satu ini ya. Kemudian yang satu ini, lampirkan SK sebagai guru 2 tahun terakhir 2021, 2022, dan 2022, 2023 ya. Untuk bagian ini teman-teman silakan upload SK pengangkatan 2 tahun terakhir teman-teman sesuai dengan yang ada pada surat edaran. Kemudian dokumen yang diunggah bukan SK pembagian tugas mengajar, silakan unggah dokumen yang sesuai ya. Jadi dokumen yang diunggah itu harus SK pembagian tugas mengajar ya, sesuai dengan yang ini. Ya, ini adalah pembagian tugas mengajar atau atau kita kenalnya dengan SKTM ya. Atau beberapa panitia menyingkatnya penilai itu adalah SKM, surat keterangan tentang pembagian tugas mengajar atau SKTM. Jadi ini juga disesuaikan seperti permintaan oleh tim penilai tentunya. Silakan unggah SK pengangkatan terakhir tahun 2021, 2022, dan 2022, 2023. Ya, ini adalah SKPT pengangkatan terakhir ya. 1 tahun di 2022 dan 1 tahun di 2023, maksudnya gitu ya. Yang asli atau fotokopi yang terlegalisir. Lampiran fakta integritas tidak sesuai format. Jadi teman-teman sesuaikan dengan format yang ada pada surat edaran ya. Pertanggal 27 Mei. Kemudian fakta integritas jangan lupa diberi materai 10.000 asli dan ditandatangani asli. Jadi pastikan teman-teman jangan mengambil materai palsu atau foto materai yang teman-teman tempel ya. Pastikan ini memang asli. Kemudian berikutnya adalah tolak teridentifikasi ya, 5 SKTM konsideran tidak ada. Silakan mengupload ulang SKTM 2 tahun terakhir ya. Ini surat keterangan mengajar tadi ya. Ini adalah ini tugas mengajar untuk poin ini. Jadi teman-teman silakan perhatikan catatan ini ya. Kemudian teman-teman perbaiki kembali. Kemudian lampirkan SK kenaikan pangkat terbaru. Nah, ini ya. Bagi ini karena posisinya adalah PNS, jadi teman-teman silakan lampirkan kenaikan pangkat terbaru. Kemudian lampirkan fakta integritas tidak sesuai. Lampiran fakta integritas tidak sesuai dengan format ini juga sama ya. Jadi pastikan teman-teman itu memang mengunduh dari SE-nya ya. Jadi teman-teman unduh dari SE-nya, kemudian teman-teman silakan isi datanya sesuai dengan SE, dibubungi materai juga. Kemudian ini juga ya, catatan dari tim nilai, mohon lengkapi lampiran SK sebagai guru 2 tahun terakhir ya. Bisa dengan SK dari sekolah ditandatangani kepala sekolah dengan legalisir dari Dinas Pendidikan setempat. Nah, ini juga sama.
teman-teman silakan dari sekolah tidak apa-apa, tetapi minta dilegalisir dari Dinas Pendidikan permintaannya ya. Nah, juga banyak teman-teman yang bertanya gitu ya, kenapa ada teman saya yang bisa, ada teman saya tidak bisa ya. Kembali kepada daerah masing-masing, kembali kepada tim penilainya ya. Jadi mungkin memang ada beberapa yang berbeda, tapi kurang lebih standarnya sih sama ya, Mimin lihat memang. Tapi karena ini memang diberi batas perbaikan, jadi teman-teman tenang saja ya. Teman-teman pastikan yang memang berkasnya harus perbaikan, teman-teman masih punya waktu sampai 28 Juni. Jadi bagi teman-teman yang memang munculnya saat ini adalah statusnya perbaikan, silakan diperbaiki. Jadi ada 3 pertanyaan yang Mimin masuk itu ya. Berkas saya ditolak, berarti saya perbaikan ya. Ada tolak permanen, ada tolak perbaikan. Jadi kalau teman-teman tolak permanen itu kasusnya kayak mana? Kasusnya mungkin ada TMT yang dia lebih besar dari 1 Januari 2020 gitu ya. Itu ditolak permanen misalnya ya. Kemudian misalnya ini bisa diperbaiki. Kemudian ada satu lagi adalah teman-teman statusnya disetujui. Nah, kalau teman-teman disetujui, nanti munculnya adalah ajuan Anda telah disetujui pada PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, ini kategori B ya. Pembeda satu lagi adalah kalau kategori B itu berkas pendukungnya terchecklist hijau. Kalau kategori A berarti teman-teman di sininya tidak terchecklist hijau ya. Kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah teman-teman yang saat ini status saya belum di-approve atau belum disetujui. Nah, ini nggak masalah ya, karena memang banyak mungkin ya teman-teman bersabar, karena memang verifikasi dan validasi oleh petugas itu cukup lama ya, batasnya sampai dengan 1 Juli 2023. Jadi, teman-teman yang saat ini statusnya belum ada keterangan penolakan atau belum ada persetujuan atau belum diverifikasi oleh teman-teman BGP, teman-teman tunggu saja ya, tunggu informasi berikutnya, karena memang dengan sabar dipantau terus SIM PKB-nya, karena memang verifikasi dan validasi atau verval oleh petugas itu masih cukup lama gitu ya. Jadi biarkan teman-teman BGP ngecek data teman-teman dengan teliti tentunya ya. Nah, jadi kalau teman-teman saat ini sudah disetujui, teman-teman tinggal tunggu informasi untuk seleksi akademik berikutnya. Teman-teman yang ditolak perbaikan, teman-teman silakan perbaiki sesuai dengan permintaan dari tim penilai. Teman-teman yang belum verifikasi, belum diverifikasi oleh teman-teman BGP, ditunggu saja, dipantau terus BKB-nya ya. Semoga informasi dari Mimin bermanfaat. Salam satu data.